Shalom saudara-saudara yang ada di rumah. Kita akan mengikuti ibadah hari ini. Siapkan hati saudara di rumah masing-masing. Jangan mau hanya sekedar ibadah saja, tetapi minta setiap saudara mengalami Tuhan secara pribadi. Minta mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Dan setiap firman yang diucapkan, minta supaya kita mengalaminya, bukan hanya sebagai penambah pengetahuan. Siapkan hati saudara, dan kita akan mulai ibadah hari ini. Kita berdoa terlebih dahulu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan, Engkau sendiri yang melihat setiap kami, kerinduan setiap kami, keinginan setiap kami, bahkan kecemasan demi kecemasan yang ada di dalam setiap kami di rumah, baik di rumah-rumah maupun di tempat ini Tuhan. Kami minta campur tangan-Mu Tuhan, Kau mengambil alih ibadah hari ini Tuhan, Kau mengambil alih semuanya dari pembukaan sampai selesai Tuhan. Biarlah Roh Kudus Kau yang berbicara kepada setiap kami. Jumpai setiap kami secara pribadi Tuhan. Karena di luar Engkau, sia-sia apapun yang kami lakukan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini mulai dari awal sampai akhirnya dalam kendali-Mu. Dan Kau punya hak untuk mengendalikan semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami mau tetap mengiring-Mu. Ini keputusan kami mengiring-Mu Tuhan. Seumur hidup kami mau tetap mengiring-Mu. Jadikan kami menjadi bejana-bejana untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Bapa. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan, takkan ku melepaskan-Mu. Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku
jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiringmu seumur hidupku. Amin. Masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Kami menyembah, kami menyembah-Mu Tuhan. Kau hadir, haleluya. Mari sembah Tuhan sama-sama. Mari putuskan hari ini mengikut Tuhan sepanjang hidup kita, seumur hidup kita. Sembah Tuhan. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Seumur hidup kami mau mengiring-Mu Tuhan. Oh, haleluya, Jesus, Jesus, haleluya. Mari sembah Tuhan, mari sambut Tuhan hadir dimanapun engkau berada. Sembah Tuhan, rasakan hadiratnya, nikmati hadiratnya. Jesus, Jesus, oh, haleluya. Oh, kami menyembah, kami menyembah. Kami menyembah-Mu Tuhan, Kau setia, Kau setia.
Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, itu tidak akan sanggup memisahkan kami dari kasih Tuhan. Sebab kasih-Mu yang sudah menebus dan membayar kami, lunas terbayar. Kami menjadi milik Kristus. Kami menjadi milik Kristus sampai selama-lamanya. Kami milik-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus. Mari bawa kami lebih dalam, bawa kami lebih dalam lagi menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang berikutnya berikan. Kini Kau pegang, kini Kau pegang hidupku, dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia, yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku, dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Oh, Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Mari angkat tinggi tanganmu dan bersyukur menyembah Tuhan. Oh, kan ku angkat tinggi tanganku, dan aku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Oh, Your presence
Tandaku berserah kepadamu selamanya, Engkau setia. Kau hadir di setiap langkah. Kami aman di dalam-Mu Tuhan. Amin. Oh, Kau buktikan. Oh, Engkau setia. Oh, kami angkat kita nyanyikan. Kan kuangkat tandaku berserah Hadiratmu Tuhan, Your presence fall in this place, fall in this place, fall in this place, fall in this place. Mari masuk lebih dalam lagi, mari sembah Tuhan, mari jamah jubahnya, terima kesembuhan hari ini. Your presence, never leave me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence
setia. Kami nyanyikan kesetiaan-Mu hari ini Tuhan. Kan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Mari sekali lagi angkat kedua tanganmu, tanda kita berserah kepada Tuhan. Kan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia, sampai selamanya Engkau setia. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Terima kasih Tuhan, hadirat-Mu, hadirat-Mu yang tidak akan pernah meninggalkan hidup kami Tuhan. Kau yang tidak akan pernah membiarkan kami bergumul sendirian. Sampai selama-lamanya kami percaya kesetiaan-Mu, kesetiaan-Mu sempurna atas kehidupan kami. Bahkan seringkali kami tidak setia, Engkau tetap setia atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, jangan pernah lepaskan kami. Jangan pernah tinggalkan kami bergumul sendirian. Sebab kami percaya kalau sampai hari ini kami ada, itu karena Tuhan yang menopang tangan kami Tuhan. Tuhan yang menopang hidup kami. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat sapaan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu sampai hari ini Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman Tuhan. Mari berbicara Tuhan. Urapi hamba-Mu. Urapi program ibadah kami hari ini Tuhan. Biar ibadah kami ini menjadi berkat buat orang-orang yang mendengar dimanapun mereka berada. Kami percaya kuasa-Mu yang tak terbatas menembus setiap keterbatasan manusiawi kami. Terima kasih Roh Kudus. Kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman Tuhan. Pengurapan yang dari tempat maha tinggi memampukan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih. Di dalam satu nama Tuhan Yesus kami yang ajaib, kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita sama-sama berkata amin, amin, amin. Baik, tempat dan waktu kami serahkan kepada Bapak James. Yesus berkati. Shalom Bapak Ibu semuanya. Saat ini kita bersyukur dengan sukacita kita bisa disejukkan lagi, disegarkan lagi hati kita dengan hadirat Tuhan. Dan sebentar kita akan menerima firman Tuhan. Ya, pesan-pesan Tuhan untuk kita semua kita harus perhatikan di masa-masa seperti ini. Ya, tapi saya percaya di masa apapun firman Tuhan yang selalu kita terima, kita sungguh-sungguh perhatikan baik-baik. Bapak Ibu semuanya, kita sudah ada di bulan Juli tahun 21, dan saya ingat kita mulai masuk di masa pandemi ini bulan Maret 20. Ya, sudah kurang lebih 1,5 tahun. Hal yang tidak pernah saya lupa, di tahun yang lalu dimulai bulan Maret, ketika virus COVID-19 mulai menyebar kemana-mana, termasuk ke Indonesia, ke Surabaya, semua orang tulis tentang Mazmur 91 waktu itu. Semua orang di statusnya ada
Tuhan perlindunganku dan Mazmur 91 itu dikutip, enggak tahu dari ayat mana, pokoknya saya tahu itu Mazmur 91. Dan ada tulis di sosial media mereka dan sebagainya. Saya sebetulnya sangat menghargai lah ya saudara, karena di masa-masa bahaya, masa-masa penuh ancaman, yang teringat di pikiran kita, teringat di otak kita itu firman Tuhan itu sesuatu yang baik tentunya. Tapi saya ingin sampaikan pagi hari ini Bapak Ibu semua, saya akan membaca beberapa ayat di dalam Mazmur 91. Judul dari Mazmur 91 itu adalah dalam lindungan Allah. Ya. Ayat pertama bilang begini, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Bapak Ibu semuanya, mungkin ayat ini merupakan banyak pertanyaan timbul dari ayat-ayat ini, dari Mazmur 91. Karena banyak orang berkata begini, oh Tuhan perlindunganku, ya, kubu pertahananku. Wow, kalau kita lihat nanti di ayat 7, walau 1000 orang rebah di sisimu, 10.000 di sebelah kananmu, itu tidak pernah akan menimpaku, dan sebagainya. Kita berpikir mungkin ayat ini otomatis akan terjadi ketika dunia dilanda bahaya, ketika kota kita, negara kita dilanda dengan pandemi, dan banyak ancaman, banyak orang meninggal, dan sebagainya. Wah, otomatis ayat ini langsung terjadi, langsung bekerja, dan langsung kita alami. Dan saudara mungkin berkata begini, kok ternyata apa yang dijanjikan Tuhan dalam Mazmur 91 itu kok ternyata gak terjadi ya Pak. Ya, Bapak Ibu semuanya, Mazmur 91 ini saya mau berkata, ini terjadi tidak ada hubungannya dengan profesi kita sebagai apapun. Baik satu profesi yang mungkin kita berpikir kalau hamba Tuhan, kalau pendeta, mungkin otomatis mendapatkan perlindungan Tuhan. Enggak. Sekali lagi saya berkata bahwa Mazmur 91 ini terjadi atau berlaku tidak ada hubungannya dengan profesi apapun. Termasuk profesi sebagai gembala sidang, profesi sebagai pendeta, profesi sebagai pelayan Tuhan, dan sebagainya. Tapi yang saya ingin tekankan hari ini, karena hari-hari ini tentunya kita butuh perlindungan Tuhan. Ya kan? Kita butuh perlindungan Tuhan. Saya sangat melihat banyak kejadian-kejadian yang seolah-olah uang yang kita miliki itu tidak lagi bisa menolong kita. Harta yang kita miliki, teman yang ahli medis pun, yang terpandai sekalipun, yang kita kenal, yang kita berhubungan dekat dengan mereka, tidak bisa menolong kita. Nah, saya mau cuman ingin sampaikan begini, di ayat 1 itu sekali lagi mau saya baca. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, ini apa artinya? Artinya gini loh Bapak Ibu, kata duduk ini kita mesti cermati. Duduk lawan katanya berdiri. Saya kasih ilustrasi begini aja. Kalau dulu belum zaman pandemi, kita sering kan mampir ke rumah teman kita mampir ke rumah kita. Kan kalau zaman ini kan itu sudah haram gitu kan, kadang-kadang kita pikir sudahlah kita enggak ke rumahnya orang juga enggak berani ke rumah kita, nanti dituduh bawa virus dan ini dan segala macam. Tapi zaman-zaman normal kita kan sering mampir di rumah teman kita. Kadang-kadang kita cuman enggak punya waktu banyak dan kita disuruh duduk, ayo masuk, ayo duduk. Oh enggak. Saya enggak ada waktu banyak, saya buru-buru mau ini mau itu. Jadi artinya dia cuman berdiri di rumah kita atau di depan rumah kita, ya, menyampaikan sesuatu atau memberikan satu barang untuk kita, lalu dia langsung cabut. Tapi kata duduk ini beda artinya. Duduk ini artinya dia punya waktu lebih lama di sana. Ya kan? Dia punya kesempatan untuk duduk, ini berarti waktunya lebih panjang dari sekedar berdiri. Dan saya tambahin di ayat 1, dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Nah,
apalagi bermalam. Bermalam ini berarti dalam waktu yang lama. Ayat 1 ini artinya gitu loh. Yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, artinya orang yang tinggal di dalam Tuhan. Bukan cuman kadang-kadang, bukan cuman sekedar, bukan. Tapi orang yang tinggal di dalam Tuhan, arti tinggal dalam Tuhan itu tinggal di dalam kebenaran Tuhan, hidup di dalam ketaatannya kepada Tuhan, ya, bermalam dalam naungan yang maha kuasa, dia bisa berkata, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini yang kuncinya. Lalu saya baca lagi kutip ayat 14 dari Mazmur 91. Ayat 14 coba saudara lihat seperti ini. Berkata begini, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Ayat 1 dan ayat 14 ini ternyata berhubungan erat sekali. Di situ dikatakan, tadi saya berkata ayat 1, orang yang hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam kebenaran-kebenaran Tuhan, dalam waktu yang lama, bukan kadang-kadang, kadang iya, kadang tidak, kadang taat, kadang tidak, kadang hidup kudus, kadang hidup cemar. Bukan seperti itu. Tapi dia tinggal bermalam, artinya dia tinggal permanen, artinya dalam waktu yang lama, bukan cuma sekedar begitu saja. Dan ayat 14 yang memberikan keterangan pada kita, hatinya yang melekat kepadaku. Artinya gini, kalau hati kita tidak melekat kepada Tuhan, maka kita untuk tinggal dalam Tuhan dalam waktu yang lama, tinggal di dalam kekudusan, tinggal dalam perintah-perintah Tuhan, di dalam kebenaran Tuhan itu enggak sanggup, Bapak Ibu. Kadang kita bisa, kadang enggak. Banyak kan orang Kristen, jatuh bangun, hari ini on fire, bulan depan dia sudah gulung kuming lagi, kata orang Jawa bilang. Ya kan? Dia tidak bisa permanen, dia tidak bisa stabil. Karena apa? Karena hatinya belum melekat kepada Tuhan. Dan luar biasanya begini Bapak Ibu, kalau hati kita melekat pada Tuhan, Tuhan bilang apa? Aku akan meluputkannya. Meluputkan dari apa? Dari bahaya, dari ancaman, dari segala macam yang orang lain terjadi. Bahkan tadi ayat 7 berkata begini kan, 1.000 orang bisa lebah, 10.000 orang di tangan kanan, di sebelah kanan. Ya toh? Artinya, waduh, banyak orang bertubi-tubi jatuh hancur di hari-hari ini. Hancur dalam perekonomian, hancur dalam sakit penyakit dan macam-macam. Ya, tapi Tuhan berjanji orang yang melekat dan hidupnya dalam kebenaran Tuhan, tetap dalam perlindungan Tuhan, orang itu diluputkan dan dibentengi oleh Tuhan. Luar biasa ini luar biasa. Jadi kalau artinya saya sudah berkata dalam beberapa menit ini menjelaskan arti ayat ini. Artinya gini, sebetulnya Mazmur 91 ini untuk semua orang harusnya. Tuhan enggak pilih-pilih, ini yang tak lindungi, ini yang tidak. Enggak, harusnya ayat ini untuk kita semua. Cuman Bapak Ibu Saudara, kita semua yang bagaimana? Kita yang melekat kepada Tuhan hatinya, hidup di dalam kebenaran Tuhan dalam waktu yang lama, itulah yang dapat punya hak, dapat perlindungan dan diluputkan dan dibentengi oleh Tuhan. Luar biasa kan Bapak Ibu? Ya, saya itu punya sebuah kesaksian. Ya, bulan Juni yang lalu, di akhir bulan Juni, ada satu jemaat saya meninggal. Jemaat saya ini tante-tante umur 78 tahun. Ya, ketika dia meninggal, saya tahu dia bukan meninggal karena COVID. Dia meninggal karena dia jatuh pendarahan di otak dan sempat beberapa minggu di rumah karena dia tidak mau dibawa ke rumah sakit dan akhirnya makin parah dan akhirnya meninggal. Tante ini di Indonesia, di Surabaya punya satu orang anak laki-laki. Ya, tante ini jemaat saya.
dan keluarga ini jemaat saya semua. Lalu ketika saya mulai pimpin acara tutup peti, pimpin acara untuk pemberangkatan jenazah dan sebagainya, waktu tutup peti itu saya diajak foto. Di sebelah peti jenazah diajak foto sama anaknya laki-laki, sama menantunya, sama cucunya. Kami berdua foto dan kebetulan saya ada di sebelah anak laki-lakinya. Ya. Dan saya tidak punya curiga apa-apa, Bapak Ibu semuanya. Saya nggak punya curiga apa-apa. Dan saya ingat itu, saya lupa tanggalnya, hari Senin, tante ini dikremasi di Keputih. Ya, saya baru tahu sih kalau Keputih itu ada tempat kremasinya juga. Saya tahunya di Kembang Kuning. Tapi baru hari itu saya mengantar jenazah ke tempat kremasi di Keputih. Dan setelah selesai kami berdoa di sana, menantu tante ini, menantu perempuannya, istri dari anak laki-lakinya, mengajak saya makan. Dia bilang gini, Pak James, ayo kita makan ya habis gini. Makan di Ikan Bakar Cianjur, IBC, Manyar Kertoarjo, pasti saudara sudah tahu. Ya. Nah, pikir saya oke lah, gitu ya. Itu sudah siang kira-kira jam 11 atau sekitar jam 12. Oke. Tapi anak laki-lakinya masih ngurus-ngurus administrasi di kantor Keputih itu. Maka saya tunggu dengan istri saya lagi. Karena kami tahu gini, karena waktu itu yang mengantar di sana tuh nggak ada Bapak Ibu. Kan sudah orang banyak yang nggak berani kan ke Keputih, ke Adijasa sudah nggak berani. Ya, waktu itu yang mengantar cuma kami berdua, anak laki-lakinya, istrinya dan anaknya 2, 6. Susternya mamanya yang meninggal itu 1, dan 1 lagi itu teman komsel dari menantu perempuan ini. Ya cuman kurang lebih 8 orang lah, mungkin ada 1 lagi saya lupa, 9 orang. Ketika saya diajak makan, pikir saya ya sudahlah enggak apa-apa, kan enggak banyak orang kan. Ya, mereka juga masih mungkin pingin makan bersama gitu kan. Tapi sejak waktu saya menunggu, karena anak laki-lakinya itu masih urus administrasi di kantor Keputih, kurang lebih 15 menit kemudian tiba-tiba saya berubah pikiran Bapak Ibu. Saya berubah pikiran, saya bilang gini, sudahlah enggak usah ikut makan lah. Lalu saya bilang sama istri saya, kita enggak usah ikut makan lah. Iya, ayo kita pulang. Lalu saya pamit sama menantu perempuan ini. Lan, aku enggak usah ikut makan ya Pak James, enggak usah ikut makan. Saya bilang begitu Bapak Ibu. Nah, lu Pak James nanti dicari sama suami saya gini. Kamu pesan aja, kamu bilang aja Pak James enggak jadi ikut karena saya masih ada urusan lain yang mau saya lakukan gitu. Akhirnya saya pulang. Bapak Ibu, itu hari Senin. Hari Selasa, anak laki-lakinya ini timbul gejala. PCR, hari Rabu, jadi hasil PCR dia positif. Berarti kalau saya berpikir begini, kalau hari Selasa timbul gejala langsung PCR, berarti hari Seninnya kan virus itu sudah ada di dalam tubuhnya. Ya, saya enggak lihat gitu virus. Saya enggak tahu ada virus atau enggak kan. Wah, masih muda, masih 40 lebih, gagah, ganteng gitu ya, sehat gitu kan. Tapi tiba-tiba saya enggak mau ikut makan dan saudara tahu, hari Rabu dia dinyatakan positif, langsung Jumat depannya, bukan Jumat itu, tapi Jumat depannya anak ini meninggal. Anak laki-laki ini meninggal, ya karena COVID. Setelah meninggal itu saya baru dibuka sama Tuhan ini. Kamu tuh tak luputkan dari virus COVID-19, dari COVID-19 ini. Bapak Ibu Saudara, lalu saya diingatkan sama Tuhan. Saya beberapa kali makan di IBC, Manyar Kertoarjo, pasti saudara juga sering makan di sana. Saya ingatkan sampai detail gitu sama Tuhan. Meja-meja di IBC itu kan meja persegi, kotak-kotak meja persegi panjang. Ya kalau di Moi Garden mungkin sebelahnya itu meja bulat, gede-gede gitu kan.
Lah kalau makan ini kan buka masker pasti. Ya. Dan meja persegi panjang itu enggak terlalu jauh satu dengan yang lain. Kalau saya buka masker waktu makan pasti kita ngomong-ngomong kan. Sana juga buka masker, saya juga buka masker. Itu berisiko untuk terpapar COVID-19. Tapi Tuhan luputkan tanpa sepengetahuan saya. Dan dari hal itu saya sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan. Ternyata Tuhan meluputkan dan membentengi. Ayat 14 ini memang benar-benar saya sudah alami. Sekali lagi saya mau berkata kepada Bapak Ibu Saudara, sebetulnya ayat ini untuk semua orang. Sebetulnya ayat ini untuk semua orang. Tapi ternyata orang yang bagaimana? Orang yang melekat hatinya sama Tuhan, hidupnya di dalam Tuhan, ya, bukan kadang-kadang di dalam Tuhan, kadang-kadang taat, kadang-kadang enggak, kadang-kadang hidup kudus, kadang-kadang hidup cemar, tidak. Tapi orang yang melekat pada Tuhan, hidupnya sungguh di dalam Tuhan dalam waktu yang lama, itulah orang itu dapat perlindungan. Bapak Ibu, saya mengutip sekali lagi di ayat 7 dan ayat 8 dari Mazmur 91 berkata begini, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. 8, engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Hari-hari ini seolah-olah kita melihat banyak orang jatuh. Ya, tadi saya bilang jatuh secara perekonomian, jatuh sakit dalam kesehatan dan bahkan meninggal. Ya. Ayat 8, engkau hanya menonton dengan mata sendiri. Artinya kita tidak ikut jatuh. Tapi ayat ini kita tidak boleh keliru. Konotasi ayat ini bukan melihat menonton dengan mata yang congkak. Dengan mata yang sinis, dengan pandangan yang merendahkan, pandangan yang negatif. Ya. Kita menonton orang-orang yang jatuh di sebelah kiri, sebelah kanan kita, bertubi-tubi banyak orang seperti itu. Kita menonton dengan pandangan mata yang penuh belas kasihan seperti Bapa. Ini penting. Bapak Ibu, yang saya alami gini, ayat 8 itu lihat, kita akan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Ya, orang-orang fasik. Kita melihat. Makanya kalau kita dijahati orang, jangan balas. Jangan balas. Pembalasan itu haknya Tuhan. Tuhan punya hari sendiri untuk membalas mereka. Saya ngalami dalam 20 tahun lebih dalam pelayanan. Kadang ada orang yang memfitnah saya, kadang ada orang yang mengkhianati saya, kadang ada orang yang menikam saya dari belakang, kadang ada orang yang menggosipkan saya, kadang ada orang yang menghina saya dan berkata-kata tidak sopan terhadap saya bukan siapa-siapa. Saya manusia biasa saja, cuma hamba Allah saja. Tapi saya tidak pernah membalas Bapak Ibu. Saya kalau sekarang ini saya bukan ingat-ingat kesalahan orang. Tetapi saya bisa baca ayat ini, saya teringat satu demi satu. Ada beberapa orang yang Tuhan itu ingatkan pada saya. Hancur satu persatu. Hancur satu persatu. Kenapa? Memang pembalasan itu haknya Tuhan. Dan saat saya disakiti, saya tidak pernah balas. Saya hanya diam, saya menyerahkan kepada Tuhan. Saya hanya, mungkin karena namanya seorang manusia, ya sakit, sedih. Tapi cukup di situ. Saya tidak pernah membalas dengan usaha saya, ini untuk apa lagi enggak. Saya serahkan pada Tuhan, Tuhan yang berperkara. Ya. Dan ayat 8 ini jangan sampai kalau kita alami, lihat seperti itu, kita melihat dengan pandangan yang sorak-sorai, pandangan yang sinis dan sebagainya, merendahkan, jangan. Pandangan kita tetap harus penuh belas kasihan. Supaya kita menjadi orang yang terus melekat kepada Tuhan, dan kita berhak mendapatkan perlindungan yang teguh dari Tuhan. Ya, itu luar biasa. Luar biasa. Oke saudara, kita sangat diberkati dengan firman Tuhan hari ini, bahwa setiap perlindungan Mazmur 91 itu berlaku untuk semua orang. Semua orang. Jadi Tuhan tidak pilih-pilih, tetapi orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Gitu ya Pak James? Benar, Bu Ayu. Jadi tidak otomatis orang
yang baca Mazmur 91 tiap hari. Yang saya dengar waktu itu kan banyak sekali yang tiap hari baca Mazmur 91. Cuman baca setiap hari baca. Kok tetap kena, kok tetap malah ada yang sampai meninggal, Pak. Nah mereka akhirnya mempertanyakan, katanya Mazmur 91 suruh baca dan bisa terluput. Kenapa kok ngalami? Ini Bu, boleh membaca. Awalnya membaca. Sebelum kita membaca mungkin kita tidak mengerti. Membaca dan akhirnya berubah, bertobat. Jadi seorang yang melekat hatinya kepada Tuhan dan hidupnya tetap di dalam kebenaran, taat akan perintah Tuhan, itulah. Tapi kalau cuma membaca, ditulis di sosmednya, tulis di Facebook, tulis di story-nya dia dan sebagainya, nggak ada artinya itu, nggak ada artinya. Ya, jadi kalau kita ngerti arti ayat-ayat ini sebetulnya luar biasa. Perlindungan Tuhan itu sungguh luar biasa. Dalam 1,5 tahun ini saya kalau ngomong seperti ini saya nggak tahan. Tuhan itu begitu menjadi perlindungan yang teguh bagi saya. Tuhan begitu meluputkan bukan cuma kejadian yang terakhir tadi saya sharing. Tapi banyak kejadian-kejadian yang Tuhan luputkan saya. Dan membentengi saya. Itu saya alami secara pribadi, bukan cuma secara teori saya tahu. Itu yang saya alami Bu Ayu. Jadi oke, awalnya membaca, dan membaca. Tapi dalam membaca itu firman itu seharusnya harus mulai bekerja. Ya kan? Ya. Mulai bekerja dalam hati kita dan membuat sesuatu perubahan, sesuatu tindakan, action apa yang kita mau lakukan gitu kan. Tapi kalau cuma membaca berhenti di situ ya nggak ada apa-apa. Berarti bukan secara otomatis firman yang kita baca langsung jadi kenyataan. Bukan itu maksudnya ya Pak. Enggak. Bukan seperti mantra maksudnya ya Pak ya ini ya. Jadi ini bukan mantra tapi firman itu harus kita hidupi ya Pak. Hidup dalam hidup kita. Nah, terus tadi Pak James juga menceritakan bahwa untuk kita bisa ngalami, ini berlaku untuk semua orang. Gimana kita bisa ngalami? Kita harus duduk dan tinggal. Berarti hidup dalam Tuhan, bersama Tuhan. Iya, hidup dalam Tuhan artinya bukan cuma jadi orang Kristen. Ikut online lah, ikut offline, kalau sudah boleh sama pemerintah boleh, bukan cuma itu. Tapi tinggal di dalam Tuhan, hidup di dalam Tuhan itu artinya di dalam kebenaran Tuhan. Di dalam ketaatannya sama Tuhan. Nggak main-main. Iya kan? Jadi sekali lagi gini, kita itu level Kristen kita, mutu Kristen kita kayak apa itu bagaimana itu dilihat saat-saat masa sulit ini loh Bu. Ya, betul. Dan ini masa sulit ini saya bukan meramal ya, saya bukan menubuatkan, tidak akan keadaan dunia ini semakin lama semakin kacau lah, semakin kacau gitu. Ya kita berdoa untuk semakin reda, semakin stabil kondisi kota, enggak ada lagi yang terpapar, orang mati enggak seperti hari ini Bu. Mayat-mayat sekarang itu sampai geletaan, enggak ada yang ngurusin Bu, sampai semalam 2 malam itu, enggak ada yang ngurusin itu, petugas-petugas dari dinas kesehatan tuh sampai kewalahan, ambulans enggak ada, oksigen enggak ada, mau dikremasi itu juga harus antri bermalam-malam. Aduh, saya enggak bisa ngerti seperti ini. Dan kita berdoa supaya keadaan lebih baik, enggak apa-apa. Tapi kalau kita tahu dari firman Tuhan, keadaan dunia akan semakin kacau. Akan semakin enggak karu-karuan. Ya, tapi justru di situ kita akan terlihat mutu Kristen kita yang sebenarnya nih seperti apa dilihat saat-saat ini. Oke, Pak. Gitu loh, Bu. Ya. Seringkali mereka di luaran bertanya-tanya seperti ini, Pak. Mereka juga Kristen juga sih. Tapi mereka menanyakan gini, kalau seandainya memang ini untuk seluruh orang Kristen dan takut akan Tuhan, dia bilang gini, apakah berarti yang sudah terlanjur meninggal itu mereka bukan orang yang takut akan Tuhan gitu Pak? Apakah berarti ini tanteku ini tidak takut akan Tuhan, padahal saya lihat tante ini sangat kusuk sama Tuhan kelihatannya. Tapi kok diizinkan kena dan meninggal, apakah berarti itu tidak takut sama Tuhan? Sebetulnya semua itu yang menilai Tuhan sendiri. Kita sebagai manusia kan kadang bisa melihat dari penampilannya aja. Kita lihat dari covernya aja, di luarnya aja. Padahal Tuhan tuh melihat hati kita. Dan Tuhan tidak pernah keliru menilai seseorang. Ya Bapak, ya Bu ya. Jadi itu yang terjadi. Jadi kalau ada jemaat atau ada orang Kristen tanya,
waduh papaku dulu tuh orang yang dari muda bahkan nyumbang gereja, ini itu setia sama Tuhan, ya, tapi kok kena COVID sampai mati gitu mungkin gitu kan. Dan orang-orang berharap berarti ini tidak dalam perlindungan Tuhan. Ya, yang menilai itu Tuhan sih sebetulnya. Kita kadang-kadang cuma lihat di luarnya saja gitu kan. Ya, tapi kita tidak bisa menghakimi kan seseorang tuh harus bagaimana kan. Tapi semua itu Tuhan yang mengetahui dan Tuhan yang memutuskan. Ya, dan pastinya nantinya itu tetap akan mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengalami ya Pak. Betul. Mungkin saat ini kita tidak mengerti, tetapi Tuhan punya rencana yang terbaik ya Pak. Iya. Nah, kalau memang seperti ini Pak, gimana buat kita misalnya orang-orang yang sekarang baru ngerti dengan Pak James, tapi dia sudah terlanjur nih, terpapar, kondisinya sudah terpapar. Tapi dia tahu perlindungan Tuhan dan tidak cuma sekedar harus baca, tapi dia harus menghidupi firman ini. Tapi sudah terlanjur terpapar. Kira-kira apa yang bisa Pak Jim nasihatkan kepada setiap mereka ini? Ya, kalau ada yang sudah terpapar, tadi Ibu bilang bahwa sekarang baru sadar, dan yang penting gini, sebelum semuanya berakhir cepat berubah. Dan itu keputusan Tuhan. Mau dengan kemurahannya mau mengampuni dan mau memberi kesempatan untuk kita hidup lagi, ya, atau Tuhan memutuskan sudah saatnya sekarang, ya itu keputusan Tuhan. Tapi yang penting sebelum semuanya berakhir ada pengakuan yang jujur dari hati siapapun, ya, mengakui di hadapan Tuhan jujur dan bersedia untuk bertobat, bersedia untuk meninggalkan jalan-jalan yang salah. Saya rasa Tuhan itu Bapa yang penuh kemurahan, yang penuh dengan anugerah. Ya, anugerah itu kan dunia enggak bisa kasih anugerah itu. Anugerah itu sesuatu yang kita enggak bisa, bukan karena kita melakukan dapat sesuatu itu bukan. Kita enggak ngerti apa-apa, tapi kita dapat anugerah seperti kita dapat anugerah keselamatan. Kita belum mengenal siapa Yesus, kita belum mengenal Dia, tapi Tuhan sudah mati untuk kita, menebus hidup kita dari dosa. Ya itu kan sebuah anugerah yang manusia tidak bisa lakukan. Jadi kadang-kadang kalau kita sudah terpapar dalam kondisi yang seperti itu, tapi sebelum hari itu berakhir, nafas kita selesai di dunia ini, yang penting ya sudah bertobatlah di hadapan Tuhan di akhir hidup kita. Kalau Tuhan mau kasih waktu, kesempatan lagi, bisa. Tuhan mau sambung kita lagi 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, bisa. Ya, tapi kalau enggak, ya sudah. Tuhan putuskan untuk selesai, tapi sebetulnya sesungguhnya sudah ada penyelesaian di hadapan Tuhan. Itu yang saya maksud. Ya. Gimana dengan pendapat yang seperti ini Pak? Ada yang bilang gini, oke lah kita memang harus kejar Tuhan, harus sungguh-sungguh sama Tuhan, menghidupi apa yang Mazmur 91 ini katakan. Tapi seandainya pun kita harus kena dan meninggal, ya udah toh kan udah waktunya, kan memang kita tujuan kita mau ketemu Tuhan. Nah ini diajak ketemu Tuhan kok kita nggak mau. Nah, kalau menurut Pak Jim gimana Pak? Ya, kalau memang sudah sesungguhnya dalam kehidupannya dia sudah melakukan bagiannya dengan sungguh-sungguh, ya taat baik dan semuanya. Tapi kalau masih kena ya sudah. Ya memang itu keputusan Tuhan yang kita tidak bisa mengganggu gugat. Ya, kita bukan mau mengelak, mau menghindar untuk ketemu Tuhan, enggak. Kalau sudah waktunya Tuhan, kenapa enggak? Ya, kita mati dengan cara apapun itu urusan Tuhan. Ya, ada yang mati kecelakaan, ada yang mati kena COVID, ada yang mati sakit serangan jantung, ada yang mati ini dan sebagainya, macam-macam kan. Tapi kalau yang penting gitu loh, yang penting selama hidup kita atau di ujung hidup kita sudah bikin pemberesan dengan Tuhan, penyelesaian dengan Tuhan, sudah berbenah diri. Ternyata Tuhan memang sudah waktunya panggil kita dengan cara ini, cara itu, ya itu urusannya Tuhan. Tidak ada yang bisa bilang, wah kamu dosa, kamu tidak ada pengampunan buat kamu. Tidak ada manusia bisa bilang begitu. Siapa kita? Gitu kan? Kita juga belum tahu bagaimana akhir hidup kita. Ya kan? Berarti setiap kejadian seperti yang Bapak tadi katakan, setiap kejadian dalam kendalinya Tuhan ya Pak. Betul. Seizin Tuhan dan dalam kendalinya. Seringkali kita mungkin nggak ngerti rencananya, nggak ngerti maksudnya, nggak semua kejadian kita bisa ngerti maksudnya kan Pak ya. Banyak hidup ini menurut saya misteri Pak.
Betul. Nggak semua orang ngerti kenapa ini terjadi, kenapa itu terjadi, kenapa yang itu nggak terjadi, kenapa harus yang ini. Nggak semuanya bisa dijawab. Dan nggak semuanya Tuhan jawab kan ya Pak James ya. Nah, tapi dari sini saya belajar satu hal, saudara-saudara yang di rumah juga belajar satu hal, bahwa semua itu di dalam kendalinya Tuhan. Bagian kita hanya melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Gitu ya, Pak Melekat James? sama Tuhan. Melekat sama Tuhan. Hidup di dalam Tuhan sungguh-sungguh, artinya hidup dalam kebenaran. Taat sungguh-sungguh. Jangan sebentar ya, sebentar enggak. Bermalam itu artinya tinggal lama di dalam Tuhan. Iya, betul. Gitu. Ya Bukan itu. cuma sekedar mampir ya Pak, Iya. bukan, tapi bermalam, nginap ya Pak. Orang Iya. menginap kan tinggal berapa jam itu Pak, nginap ya Pak ya. Iya, dalam jangka waktu yang lama. Oke. Saudara yang di rumah, waktunya kita untuk lebih sungguh-sungguh sama Tuhan. Jangan lagi main-main. Waktunya sudah sangat singkat. Setiap kejadian dalam kendali Tuhan. Oleh karena itu waktunya kita menempelkan dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Terima kasih Pak James buat pencerahannya. Terima kasih buat kekuatan yang diberikan. Berarti kira-kira untuk sebagai penutup Pak, berarti firman ini berlaku untuk semua orang yang melakukan firman ini ya Pak ya, yang Iya. melakukan firman ini. Untuk Tidak- semua orang yang melekat hatinya sama Pada Tuhan. Tuhan. Oke. Bukti orang melekat sama Tuhan itu bukan aktif pelayanan, Ya, bukan betul. nyumbang gereja Iya. banyak-banyak. Itu salah satunya sih. Tapi bukti dari orang yang melekat sama Tuhan, dia hidup di dalam Tuhan, di dalam kebenaran Tuhan, dalam waktu yang lama. Hidup sungguh-sungguh bersama Tuhan. Yes. Ya, dan hidup di dalam Tuhan, dalam kebenarannya salah satu ya mempersembahkan, berkorban untuk Tuhan, melayani Tuhan dengan semangat lah ya. Itu aplikasinya seperti itu gitu. Oke. Ya, Bu. Oke, terima kasih Pak James buat Terima kasih. pencerahannya, buat kekuatan yang diberikan buat setiap kita. Setiap firman yang Tuhan tulis, kuasanya sangat besar. Bagian kita hanya percaya dan mengerjakan apa yang firman itu tuliskan. Melekat, tinggal, dan bermalam bersama dengan Tuhan. Melakukan apa yang firman-Nya katakan. Dan oleh karena itu kita tidak perlu khawatir kalau kita sudah lakukan itu semuanya. Tuhan akan memberikan apa yang Dia janjikan. Karena Tuhan berjanji dan Dia pasti akan menepati. Saudara-saudara yang ada di rumah, pengharapan kita di hari-hari ini hanya kepada Tuhan. Manusia terbatas, dokter terbatas, tenaga medis apalagi hari-hari ini sangat terbatas. Dan kita tidak bisa mengharapkan tenaga medis. Bahkan obat-obatan pun saat ini sangat terbatas, saudara. Harapan kita satu-satunya hanya ada di dalam Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang membuat langit dan bumi, yang menciptakan kita manusia semuanya. Oleh karena itu, hari-hari ini melekatkan diri kita kepada Tuhan, cari Tuhan lebih sungguh-sungguh. Meskipun kita tidak bisa ketemu secara langsung, tetapi Tuhan hadir di setiap rumah-rumah. Bahkan saya sering kali mendapat kesaksian, mereka dikunjungi sendiri oleh Tuhan Yesus sendiri. Yesus mengunjungi tiap-tiap pribadi yang mencari Dia, yang mencari kebenarannya. Dan Yesus mati buat setiap orang. Mazmur 91 buat setiap kita, buat setiap orang yang melakukannya. Untuk itu, untuk sebagai penutupnya, kita akan kasih pengumuman dulu. Besok hari Senin kita di tempat kami ada Zoom. Setiap jam 17.45 sudah open gate yang akan dilayani oleh Ibu Iren Teja. Kita bisa saling menguatkan di sana, juga dibuka tanya jawab untuk setiap kita. Kita akan dibekali lebih lagi supaya kita bukan hanya dengar firman, tetapi kita mulai belajar mempraktekkan setiap firman yang kita dengar. Setelah itu setiap hari Selasa dan setiap hari Kamis kita juga ada dibuka jam 9:30 dibuka untuk umum. Setiap orang yang mau ikut kita memuji dan menyembah Tuhan, dan setiap orang yang butuh untuk didoakan bisa tulis di Zoom-nya di sana, chat di Zoom-nya. Kita akan saling mendoakan, saling mensupport dan saling menguatkan semuanya. Dan untuk persembahan saudara bisa transfer ke rekening di Gereja JKI Bahtera Surya Baru, BCA nomor 0888 795
777. Tetap semangat saudara, dan jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah ragu-ragu, tetap semangat, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur saudara. Hati yang gembira. Oleh karena itu, dan tadi dikatakan sukacita karena Tuhan, itu adalah kekuatan dan perlindungan kita. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang akan datang, dan kami serahkan kepada Lukas untuk menutupnya dengan satu pujian lagi, dan nanti Pak James saya minta tolong untuk memberkati setiap jemaat yang ada di sini dan di rumah, Pak. Baik, kita akhiri program ibadah kita hari ini. Mari sama-sama naikkan pujian ini dengan iman berkata, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah kami Tuhan. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur kami ada di dalam perlindungan-Mu yang kuat. Kami bersyukur kami memiliki Allah gunung batu kami, tempat persembunyian kami, kubu pertahanan kami. Di saat ancaman datang dari berbagai macam arah dalam hidup kami bisa berlindung dalam kubu pertahanan kami yang teguh, yaitu Allahku yang kupercayai. Terima kasih Bapa, biar firman Tuhan, pembicaraan kami malam ini, sore hari ini, saat ini, itu sungguh memberkati dan membuka mata rohani kami. Terima kasih Bapa, dan melewati kami semua, melewati masa-masa yang penuh dengan ancaman ini, dengan damai sejahtera, dengan sukacita, dengan tidak rasa takut yang berlebihan, kami tetap tenang, teduh di dalam Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih jemaat gereja Bahtera Surya Baru. Kami bersyukur, naikkan kedua tanganmu kepada Tuhan. Kiranya berkat Allah dicurahkan, berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keuanganmu diberkati, kesehatanmu diberkati, keluargamu diberkati, dan masa depanmu pun diberkati. Dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, berkat Allah tidak pernah berhenti. Haleluya, semua yang sudah diberkati mari katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.